Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Mengambil arai. Aku ingin tahu, apakah aku yang sekarang memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan darimu? Ketika pemuda itu berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyebar di seluruh wilayah ini, semua orang merasa seolah-olah udara telah berhenti bergerak. Pemuda itu tampak kurus, tetapi ia memiliki tekanan yang tak terlukiskan. Itulah kekuatan yang terbentuk dari 10 arai spiritual peringkat 3 di sekitarnya dan, saat ini, tidak ada orang yang akan menertawakan apa yang disebut kunjungannya. Di alun-alun, anggota gerbang iblis terdiam ketika ejekan di wajah mereka lenyap. Mereka bertukar pandang dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bos, Chen Hou dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah He Yao, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, He Yao juga perlahan meletakkan tangannya di sandaran tangan. Kecuali, sandaran tangan sudah berubah menjadi debu saat jatuh. Dia dengan ringan mengetuk debu dan saat dia mengangkat kepalanya, ada pertemuan dingin yang menakutkan di matanya. Mu Chen, aku harus mengatakan, kamu memang membuat aku merasa tidak terduga. Petik 2. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen ketika dia menatap He Yao. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, maka ada harga yang harus kamu bayar, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 10 arai spiritual peringkat 3 ini akan membuat aku merasa tidak berdaya? Suara He Yao terdengar seolah-olah semakin dingin dengan setiap kata. Jika 10 arai spiritual peringkat 3 diaktifkan pada saat yang sama, bahkan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan langsung terbunuh. Namun, jika He Yao hanya memiliki kemampuan sebanyak itu, maka dia tidak akan bisa duduk dengan kuat di peringkat 4 dari ranking surgawi. Semua orang memandangi dua orang yang saling bertentangan dan secara dalam menamparkan bibir mereka. Konfrontasi ini tampaknya bahkan lebih sengit dibandingkan dengan fakta 3 bergerak Mu Chen dan Li Xuantong. Arai spiritual ini telah menyia-nyiakan waktu untukmu, bukan? Sepertinya aku sudah meremehkanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menyembunyikan diri di dalam markas gerbang setan kami selama beberapa hari terakhir ini. He Yao secara bertahap berdiri. Tidak ada emosi yang beriak dalam suaranya. Tapi, setelah kamu menggunakan arai spiritual ini, metode apa lagi yang kamu miliki? Matanya gelap saat dia menatap Mu Chen. Kartu saat ini yang dimiliki Mu Chen jelas 10 arai spiritual peringkat 3. Menghadapi arai spiritual peringkat 3 itu, belum lagi tahap awal transformasi surgawi, bahkan mereka dari fase tengah akan bersembunyi dari bilah pemotongnya. Namun, hanya karena orang lain tidak dapat menahannya, itu tidak berarti bahwa dia, He Yao tidak akan bisa. He Yao meluruskan tubuhnya sebagai energi spiritual yang menakutkan berdesir seperti gelombang pasang yang menyapu keluar dari tubuhnya. Lempengan di bawah kakinya diam-diam hancur saat retakan dengan cepat menjulur. Semua orang langsung terkejut ketika mereka menyaksikan tindakannya. Apakah He Yao akan mengambil tindakan dan menahan 10 arai spiritual peringkat 3 itu? Chen Hou, setelah aku bertahan 10 arai spiritual peringkat 3, kamu akan memimpin sekelompok orang dan bertindak. Karena pihak lain bertindak begitu kejam di markas besar gerbang Demon, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. He Yao perlahan melangkah maju saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, Chen Hou dan yang lainnya langsung setuju. Tak lama setelah itu, mereka dengan ganas mengarahkan pandangan mereka kepada orang-orang dari asosiasi Dewi Luo. Jika ancaman arai spiritual peringkat 3 itu dihapus, maka tidak ada yang perlu ditakuti dari mahasiswa baru itu. Meskipun Luo Li juga tangguh, bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk berurusan dengan begitu banyak dari mereka sekaligus. Setelah memberikan pukulan kasar kepada mahasiswa baru ini, mereka percaya bahwa mahasiswa baru tidak akan memiliki nyali untuk tinggal di sana. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya melihat lampu ganas di mata Chen Hou dan orang-orang dari gerbang iblis, wajah mereka sedikit berubah. Namun, tidak ada niat untuk mundur dari mereka. Cahaya dingin berkedip di mata Luo Li. Tak lama setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok yang ramping dan dengan ringan memegang gagang pedang panjangnya. Samar-samar, aura pedang tajam berkumpul di sekelilingnya. Suasana berubah bermusuhan pada saat itu ketika beberapa tatapan tertuju pada He Yao, yang perlahan bergerak maju. Saat suasana membeku, wajah Mu Chen masih tidak menunjukkan riak saat dia melihat He Yao yang mendekat.
Tak lama kemudian, dia tersenyum, Brother Senior Heyao, 10 arai spiritual peringkat 3 ini tidak siap untuk kamu. Petik 2. Langkah Heyao berhenti saat dia melihat Mu Chen. Dia memasang senyum dingin di wajahnya. Oh, bisakah saat ini kamu masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lain? Petik 2. Heyao bukan orang normal. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Chen untuk mengatur 10 arai spiritual peringkat 3, dia bisa melihat bahwa Mu Chen sudah pada batasnya. Tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memisahkan perhatiannya di tempat lain untuk melakukan hal lain. Tidak hanya dia bisa melihat itu, bahkan Susuan, Su Huang dan yang lainnya memiliki perasaan yang sama ketika mereka dengan ringan menganggukkan kepala pada saat itu. Sudah hebat bahwa Mu Chen saat ini bisa mencapai sedemikian rupa. Pada dasarnya tidak mungkin bagi yang terakhir masih dapat memisahkan perhatiannya untuk melakukan hal lain. Mu Chen tidak peduli dengan banyak tatapan meragukan itu, tetapi hanya menjawab sambil tersenyum, "Kakak senior Heyao, arai spiritual ini dipersiapkan untuk orang-orang yang datang ke asosiasi Luo Dewi aku. Karena itu, aku merasa kamu harus membiarkan mereka menjadi orang yang mengambil arai spiritual ini." Petik 2. Saat dia berbicara, tatapan dinginnya yang seperti pedang jatuh pada Chen Ho, Yang Hong dan yang lainnya. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua bergetar sedikit. "Tunggu sampai aku mengambil arai spiritual kamu, mereka secara alami akan menjadi orang yang menguji kemampuan kamu." Heyao tersenyum dingin. Dia tidak memperhatikan Mu Chen saat dia menginjak tanah dan melonjak. Majestic spiritual energy menyebar saat ia terbang menuju Mu Chen. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk menghibur saudara senior Heyao. Petik 2. Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya saat cahaya berkedip. Sebuah bola logam bernoda karat muncul di tangannya. Ketika bola logam emas muncul, Mu Chen langsung menuangkan beberapa energi spiritual ke dalamnya. Onom, bola logam langsung meledak dengan puluhan ribu lampu emas. Setelah itu, ketika cahaya menyapu, riak energi spiritual yang sangat menakutkan mulai menyebar. Ketika energi spiritual beriak, semua orang bisa melihat arai spiritual yang sangat besar terbentuk dengan cepat di langit. Arai spiritual itu sangat besar, sangat melampaui arai spiritual peringkat 3 itu. Saat lampu energi spiritual yang rumit berpotongan, mereka membentuk arai spiritual yang samar dan mendalam. Asteris wash, asteris wash, asteris. Badai terbentuk antara langit dan bumi dari riak energi spiritual. Sebuah arai spiritual cahaya yang rumit dengan diameter hampir 1000 kaki muncul dan melayang di atas kepala Mu Chen. Itu sangat mengerikan. Semua orang memiliki kejutan di wajah mereka ketika mereka melihat arai spiritual di atas kepala Mu Chen yang langsung muncul. Semua orang bisa mengatakan bahwa arai spiritual sebelum mereka telah jauh melampaui batas arai spiritual peringkat 3. Dari penampilan riak-riak, bahkan di antara arai spiritual peringkat 4, arai spiritual di depan mereka tidak sederhana. Bagaimana itu mungkin? Tak lama setelah itu, mereka kehilangan kata-kata. Mereka menolak untuk percaya bahwa Mu Chen dapat mengatur arai spiritual peringkat 4 dengan kecepatan begitu cepat di atas 10. Dari tindakan Mu Chen sebelumnya, arai spiritual peringkat 4 ini jelas tidak terukir sebelumnya, tetapi langsung diatur dan diaktifkan pada saat itu. Itu adalah benih arai spiritual. Petik 2. Mata menawan Susuan berkedip ketika dia berbicara dengan suara lembut yang penuh dengan keheranan. Ini adalah benih arai spiritual dari pelelangan di White Dragon City. Mu Chen benar-benar berhasil mempelajarinya dengan seksama. Petik 2. Di satu sisi, wajah Sulinger dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka secara alami tahu tentang benih arai spiritual. Selanjutnya, itu adalah hadiah yang Sulinger tawarkan untuk Mu Chen. Saat itu, dari penampilannya yang berkarat, mereka berpikir bahwa itu sudah kehilangan efeknya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan dalam imajinasi terliar mereka bahwa itu bisa menampilkan begitu banyak kekuatan di tangan Mu Chen. Tidak heran dia tidak takut pada Heyao, jadi dia punya kartu tersembunyi ini. Sulinger berkata dengan gembira. Arai spiritual yang disembunyikan dalam seed arai spiritual tidak lemah. Menghadapi arai spiritual dari tingkat seperti itu, bahkan Heyao akan takut. Sekarang, bagaimana Heyao akan begitu sombong di hadapan Mu Chen? Mu Chen tidak akan melakukan apapun yang dia tidak percaya.
Karena dia benar-benar berani mengunjungi gerbang iblis, bagaimana mungkin dia tidak punya metode untuk berurusan dengan He Yao. Susuan dengan ringan tersenyum ketika tatapannya mengamati sosok pemuda itu dengan tatapan aneh. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dari daerah sekitarnya membeku saat melihat arah spiritual-spiritual yang tiba-tiba muncul. Bahkan He Yao, yang akan menyerang Mu Chen, tiba-tiba berhenti bergerak saat wajahnya berkedip karena keraguan. Dari arah spiritual besar, dia bisa merasakan sejumlah besar bahaya. Ini membuat mereka mengerti bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Apa artinya hebat? Tatapan He Yao berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Mu Chen, bersama dengan noda gelap saat dia berkata dengan giginya yang mengepal erat. Kakak senior He Yao, kau membuatku tersanjung. Petik 2. Mu Chen samar-samar tersenyum, sekarang, aku harus merepotkanmu untuk tetap diam. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mengaktifkan Seed Array spiritual ini. Tetapi jika aku mengaktifkannya, maka aku tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, aku tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun. Petik 2. Kamu berani mengancamku. Tangan He Yao mengepal erat saat nadanya berubah dingin. Kakak senior He Yao, jika itu yang kamu pikirkan, maka aku tidak punya pendapat lain. Tangan Mu Chen erat memegang benih arah spiritual penuh karat. He Yao lekat-lekat menatap Mu Chen saat pembuluh darah di tangannya berkedut. Namun, dia tetap tidak melakukan tindakan apapun pada akhirnya. Jika Mu Chen hanya memiliki 10 arah spiritual peringkat 3, maka dia tidak akan perlu takut. Tetapi jika ada arah spiritual peringkat 4 tambahan, maka bahkan dia tidak akan sepenuhnya sama. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan untuk menahan itu. 10 urutan spiritual arai, kamu pikir itu cukup untuk berurusan dengan gerbang iblisku? He Yao menggertakkan giginya. Selama dia berdiri di sana, Mu Chen tidak akan berani mengaktifkan arai spiritual peringkat 4. Selain dia, ada juga 3 ahli tahap awal transformasi surgawi. Tambahkan fakta bahwa mereka memiliki begitu banyak orang, mereka tidak dapat diremehkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tampaknya saudara senior He Yao masih menolak untuk menyetujui permintaan aku sebelumnya. Mu Chen menatap He Yao saat dia berbicara. Jika kamu ingin gerbang iblis aku meminta maaf kepada mahasiswa baru seperti kamu, aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. He Yao dengan dingin tertawa. Jika mereka meminta maaf, lalu wajah apa yang mereka miliki? Gerbang iblis. Karena itu masalahnya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Tapi senyumnya tiba-tiba berubah dingin ketika tanda tangannya tiba-tiba berubah. 10 arah spiritual peringkat 3 di sekitarnya langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan riak-riak energi spiritual menyapu. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Mu Chen ini benar-benar berhasil mengaktifkan 10 arah spiritual peringkat 3. Lalu aku harus meminta mereka yang dari gerbang iblis untuk mengambil arah spiritual. Petik 2. Ledakan. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata terakhirnya, energi spiritual yang keras langsung mulai menimbulkan kekacauan. Kemungkinan 10 arah spiritual. Ledakan. Energi keras itu seperti gelombang pasang ketika menyebar ke seluruh wilayah. 10 arah spiritual peringkat 3 yang besar diaktifkan sepenuhnya. Melihat dari jauh, arah spiritual itu tampak seperti 10 matahari terik yang menyelimuti markas gerbang iblis. Chen Hou dan wajah-wajah lainnya berubah hijau saat melihat ini. Jika itu hanya arah spiritual peringkat 3, maka secara alami, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ada 10 tepat di depan mereka. Selain itu, kekuatan gabungan tidak sesederhana 1 tambah 1. Namun, pada saat ini, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Melihat wajah serius He Yao, dia jelas tidak mau mengakui kekalahan. Oleh karena itu, mereka harus bergandengan tangan dan menahan 10 arah spiritual peringkat 3. Jika mereka mampu menahan mereka, maka Mu Chen akan kehilangan kartu asnya. Pada saat itu, mereka akan dapat melakukan comeback. Semua orang berkumpul bersama. Kita semua akan menyerang sekaligus. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan mampu menangani 10 arah spiritual peringkat 3 ini. Chen Hou mengertakkan gigi dan menggonggong. Ketika anggota lain dari gerbang iblis mendengar perintahnya, mereka dengan cepat berkumpul. Jika mereka dipisahkan sekarang, mereka mungkin akan menderita konsekuensinya. Yang Hong juga menggertakkan giginya saat dia menatap sosok kurus yang duduk di sebuah paviliun dengan kebencian dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan,
kekuatan yang terakhir ini benar-benar akan sangat mengejutkan. Di paviliun, mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia menyaksikan arah spiritual itu melayang ke langit dari alun-alun. Tak lama kemudian, tanda-tanda tangannya berubah dan 10 arah spiritual peringkat 3 di langit tiba-tiba berubah. Energi spiritual yang keras dengan cepat berkumpul bersama. Asteris ledakan, asteris ledakan, asteris. Energi spiritual berkumpul dan, pada saat berikutnya, 10 pilar cahaya merobek langit dan meledak dengan sikap mengejutkan dan menembak ke arah gerbang iblis tanpa menahan diri. Ayo pergi bersama. Wajah Chen Hou dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan 10 pilar cahaya besar melesat ke arah mereka. Dengan kulit kayu, energi spiritual di dalam tubuh mereka juga meledak dan membentuk layar energi spiritual ke langit. Onom, onom, sisa gerbang iblis juga dengan cepat mengedarkan energi spiritual mereka. Berbagai warna energi spiritual terus menyebar dan, satu demi satu, layar cahaya yang luar biasa muncul. Adegan itu sangat spektakuler. Di langit di atas, plaza, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup diarahkan ke plaza yang megah. Mereka bertanya-tanya sisi mana yang akan lebih sengit dalam bentrokan kekuasaan. Dong, di bawah tatapan gugup semua orang, 10 sinar cahaya terus mengisi daya. Di paviliun, tatapan Mu Chen sedingin es dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Tiba-tiba, 10 sinar cahaya berputar bersama di bawah tatapan heran semua orang. Saat mereka berputar spiral, mereka berubah menjadi sinar cahaya spiral tunggal. Berderak, ketika sinar cahaya spiral melintas, bahkan udara mengeluarkan suara rapuh. Kontrol yang sangat bagus. Seseorang berteriak, siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak hanya bisa mengendalikan 10 arah spiritual peringkat 3, ia bahkan bisa membuat mereka bergabung bersama. Karena itu yang terjadi, mereka akan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Saat rangkaian pemikiran ini melintas di hati mereka, rasanya seperti 10 naga yang marah menembaki dan sangat berselisih dengan layar cahaya energi spiritual. Bang, bang, begitu mereka bersentuhan, semua orang bisa mendengar setiap layar cahaya pecah dalam sekejap, satu demi satu. 10 sinar cahaya spiral menyapu melewati pertahanan seperti pisau panas menembus mentega. Di alun-alun, retakan besar muncul dari energi spiritual. Beberapa tokoh terbang keluar, satu demi satu, muntah darah dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Chen Hou dan yang lainnya di belakang melihat betapa sengitnya 10 pilar cahaya itu, ekspresi wajah mereka mengalami perubahan besar. Ledakan, 10 pilar cahaya energi spiritual yang menyapu, sekali lagi, dibebankan ke layar cahaya energi spiritual yang mereka bentuk di depannya. Tiba-tiba, layar cahaya bergetar keras saat riak menyebar dengan cepat. Kita tidak bisa menahan mereka. Selain Chen Hou adalah orang yang juga telah mencapai tahap awal tahap transformasi surgawi dalam kultivasinya. Wajah orang itu memerah saat dia menyala. Menarik, bintik ketakutan juga melintas di mata Chen Hou saat 10 sinar cahaya digabungkan menjadi satu. Dampak yang disebabkan oleh mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka telah menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, masih mustahil bagi mereka untuk benar-benar menggabungkan kekuatan mereka bersama. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk menahan dampak yang menakutkan. Ketika sisa anggota gerbang iblis mendengar gonggongan Chen Hou, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan segera mundur pada saat yang sama. Bang! Ketika mereka mundur, layar cahaya energi spiritual langsung hancur. Sinar cahaya besar itu seperti naga yang marah ketika mereka meraung dan melesat melewati mereka dari tengah formasi. Semua orang yang terkena dampak terbang dalam keadaan yang sangat mengerikan saat mereka memuntahkan darah segar. Saat cahaya bersiul melewati, bumi pecah. Setelah itu, mereka menyerbu melewati plaza dan bentrok keras dengan markas gerbang iblis. Bahkan bumi bergetar keras. Markas gerbang iblis hancur berkeping-keping akibat benturan ketika paviliun besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Setelah berkas cahaya diisi tanpa pengekang selama periode waktu tertentu, energi secara bertahap habis ketika menipis, sedikit demi sedikit, dan, akhirnya, tersebar. Asap terus menyebar ke seluruh plaza dan itu benar-benar kacau. Tatapan semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Di alun-alun yang luas, ada kira-kira jurang yang besar dan dalam yang kira-kira selusin kaki dalamnya. Jurang menyapu dan melewati plaza, menghancurkan markas gerbang iblis. Di alun-alun, ada banyak anggota gerbang iblis melolong sedih.
Hanya Chen Hou dan minoritas kecil dengan kekuatan yang kuat yang bisa berdiri di atas kaki mereka. Namun, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jelas, serangan menakutkan dari 10 arai spiritual gabungan membuat mereka merasa takut. 10 arai spiritual itu sangat kuat. Semua orang melihat anggota gerbang iblis yang sedikit terkejut dan benar-benar tidak teratur. Kekuatan arai spiritual itu jelas kuat. Jika mereka bertarung secara normal, itu pasti tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan begitu banyak lawan sekaligus. Setelah kekuatan menakutkan dilepaskan oleh 10 arai spiritual, yang menyebabkan bahkan langit berangsur-angsur tumpul, itu menyebar sepenuhnya. Ketika arai spiritual menyebar, tekanan yang menyelimuti daerah itu juga menghilang. Chen Hou dan yang lainnya yang masih memiliki kekuatan tempur yang tersisa mengarahkan pandangan ganas mereka ke arah Mu Chen. Mu Chen, bagaimanapun, mengabaikan tatapan mereka dan mengarahkannya ke arah He Yao, sebagai gantinya. Seiring dengan markas gerbang iblis dihancurkan, wajah yang terakhir juga sangat gelap. Kamu benar-benar berani menghancurkan markas gerbang iblisku. Tubuh He Yao gemetaran. Jelas, dia sangat marah. Dia menatap Mu Chen dengan aura gelap ganas memancar dari matanya. Diperlakukan seperti ini, bukankah itu buruk? Mu Chen ringan menatapnya saat tatapannya menjadi setajam pisau. Wajahnya juga gelap, tetapi ketika kamu menggertak dan mempermalukan anggota asosiasi Dewi Luo aku, apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Gerbang besar iblis sebenarnya menggunakan teknik pertempuran roda pada seorang gadis. Karena kalian tidak lagi menginginkan wajahmu, lalu mengapa aku harus menyerahkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu kepada kalian? Petik 2. Tatapan He Yao gelap. Alasan mengapa Chen Hou melakukan semua itu adalah dia memerintahkannya. Dan dia melakukan semua itu hanya untuk melampiaskan kemarahan yang dimilikinya terhadap Mu Chen karena tidak memberinya wajah. Tapi siapa yang mengira Mu Chen akan benar-benar kejam dan tidak mengampuni dia? Bos, kami akan membantu kamu menangkap bocah itu. Kita akan lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Chen Hou menyalak. Tak lama setelah itu, dia dan 2 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi lainnya terbang keluar dan langsung menuju Mu Chen. Namun, ketika mereka menggerakkan tubuh mereka, sosok Luoli muncul di hadapan mereka. Gadis muda itu memiliki tangan seperti batu giok di gagang pedang panjang hitamnya. Murid Luoli sedingin es saat ini. Aura pedang yang tajam menyapu, menyebabkan retakan di tanah saat dia melemparkan tebasan marah ke arah Chen Hou dan 2 lainnya tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Wajah Chen Hou dan 2 lainnya berubah secara drastis. Mereka merasakan betapa tangguhnya Luoli begitu, tentu saja, mereka tidak akan lambat. Mereka bertiga bertindak bersama saat 3 energi spiritual mereka bertempur melawan aura pedang. Bang! Bumi retak dan tubuh Chen Hou dan 2 lainnya gemetar. Mereka dikirim terbang kembali. Kamu berani. Tatapan He Yao dingin ketika energi spiritual keluar dari tubuhnya dan dia akan mengambil tindakan terhadap Luoli. Sama berlaku untuk kamu. Mu Chen juga mengeluarkan gonggongan dingin saat ia mengencangkan meraih benih arai spiritual. Arai spiritual besar yang ada di atasnya perlahan berputar. Merasakan arai spiritual besar yang memancarkan riak energi spiritual yang keras, mata He Yao berubah lebih gelap saat dia mengarahkan matanya pada Mu Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berurusan dengan aku dengan hanya mengandalkan arai spiritual ini? Kalau begitu datang dan cobalah. Mu Chen tidak menyerah sedikit pun saat dia dengan dingin menatap He Yao. Oke, kalau begitu hari ini, aku akan melihat betapa tangguhnya kamu. He Yao tertawa dengan amarah saat dia melangkah maju. Energi spiritual bergulir seperti ombak besar. Namun, tepat ketika He Yao akan bertindak, sesosok melintas dan berdiri di depan Mu Chen. Sosok itu dengan lembut tersenyum, "He Yao, masalah ini dibuat oleh sisimu. Kenapa kau begitu sombong?" Petik 2. Su Xuan. Ketika He Yao melihat gadis yang muncul di hadapan Mu Chen, matanya langsung berubah gelap. "Kamu mencoba membantunya. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berdua bertarung dan menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu." Su Xuan dengan ringan tersenyum. Sudut mata He Yao berkedut karena kata-kata Su Xuan. Mereka sudah sejauh ini dan ketidaknyamanan apa yang dia bicarakan. Su Xuan baik dengan kata-katanya, tapi jelas, dia berpihak pada Mu Chen. "Bagaimana jika aku menolak?" He Yao berkata dengan matanya yang gelap. "Mu Chen setidaknya telah menyelamatkan hidup kita, 2 saudara perempuan. Karena itu,
aku tidak bisa berdiri dan menonton ketika dia diganggu, jadi aku harus minta maaf. Su Xuan berkata dengan ringan. Namun, kata-katanya jelas bahwa jika He Yao ingin menyentuh Mu Chen, maka dia pasti akan bertindak juga. Tatapan He Yao gelap saat itu dipenuhi dengan api amarah. Kedua tinjunya mengepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Xuan berdiri untuk melindungi seorang pria. Ini membuatnya merasa iri di hatinya dan ia hampir dibakar oleh kecemburuan itu. Telapak tangan He Yao terkepal erat sampai-sampai suara berderit datang dari tinjunya. Namun, ia memilih untuk tidak bertindak pada akhirnya, karena masih belum waktunya baginya untuk menunjukkan kartunya. Dia menghirup udara dalam-dalam ketika amarah di dalam matanya perlahan menipis. Namun, dia mengarahkan matanya yang kejam ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin, Mu Chen, jangan berpikir bahwa kamu menang kali ini, aku masih belum memperlakukan kamu sebagai lawan asli. Tapi yakinlah, dalam perang berburu, aku akan menjadikanmu mangsa. Pada saat itu, kamu akan membayar semua yang kamu lakukan hari ini. Petik 2. Pada waktu itu, mata gelapnya, sekali lagi, diarahkan ke Su Xuan, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan tersenyum. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya dan benih arai spiritual menetap dan dikembalikan ke kondisi aslinya yang berkarat. Setelah itu, dia menyimpannya. Kakak senior He Yao, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Dia berdiri di paviliun dan menatap He Yao. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan yang lainnya di bawah dan berbalik. Tidak ada banyak riak di suaranya, tapi suaranya bergema di seluruh plaza. Aku, Mu Chen, akan selalu menerima tantanganmu. Petik 2. Tersembunyi. Dalam perjalanan kembali, anggota asosiasi Dewi Luo sangat bersemangat sampai-sampai wajah mereka memerah. Sebelumnya, karena gerbang iblis, semua orang tegang dan, pada saat yang sama, merasa seperti mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Meskipun kekuatan Luo Li memang yang terkuat di antara mereka, tidak peduli apa, dia, bagaimanapun, hanya seorang gadis. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi, pada akhirnya, mereka harus membiarkan seorang gadis membela mereka. Selain itu, Luo Li terluka oleh taktik bertarung yang digunakan pihak lain. Ini membuat mereka merasa sangat bersalah. Untungnya, Mu Chen kembali. Bahkan ketika dia menghadapi gerbang iblis yang tak tahu malu dan kuat, dia tidak memilih untuk menelan dendam dan, tanpa diduga, dia turun ke markas gerbang iblis dengan penampilan yang mengejutkan dan mengembalikan semua yang telah dilakukan pihak lain kepada mereka. Adegan sebelumnya memenuhi hati semua orang dengan kegembiraan, bahkan sekarang. Bahkan seseorang sekuat He Yao masih memilih untuk tidak bergerak pada akhirnya dan hanya bisa menonton 10 arai spiritual mendatangkan malapetaka. Tidak banyak orang yang bisa memaksa He Yao ke tempat seperti itu, tetapi untuk mencapai itu sebagai mahasiswa baru, hanya Mu Chen yang bisa melakukannya. Prestasi ini tidak kalah dengan faktanya 3 bergerak dengan Li Xuantong. Ketika Mu Chen melihat betapa bersemangatnya semua orang, dia hanya tersenyum kembali dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis berpakaian hitam yang mengikutinya. Luo Li menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut saat matanya berdesir dengan emosi. Menyadari bahwa dia mengawasinya, Luo Li juga memberinya senyum ringan. Senyumnya lembut dan jelas, yang melembutkan hati Mu Chen. Apakah kamu terluka? Luo Li bertanya dengan suara lembut. Dia secara alami tahu bahwa itu tidak mudah bagi Mu Chen dalam pertarungan hari ini. Itu jelas tidak kalah dengan pertarungannya dengan Li Xuantong. Namun, dibandingkan dengan saat itu, Mu Chen saat ini juga jauh lebih kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, mereka sebagian besar energi yang digunakannya adalah dari White Dragon Spiritual Pearl. Namun, begitu dia berada di Heart Arai State, dia mengalami kelelahan. Tetapi dalam hal kelelahan, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Namun, peristiwa hari ini membuatnya melampaui harapannya sendiri. Pada awalnya, dia benar-benar mempersiapkan 10 arai spiritual peringkat 3. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengaktifkan semuanya sekaligus, karena kesulitan untuk melakukannya sangat tinggi. Tetapi, ketika dia memasuki Heart Arai State, dia tenggelam dalam keadaan kontrol yang baik dan indah, yang memungkinkannya untuk mengendalikan 10 arai spiritual sesuai keinginannya. Sepertinya kendali aku atas Heart Arai State semakin dalam. Mu Chen berpikir sendiri. Saat ini,
Keakraban kontrolnya atas Heart Aristide telah jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Dia benar-benar menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam jalur budidaya arai spiritual. Namun, meskipun kekuatan dan mungkin melepaskan apa yang dia lakukan hari ini luar biasa, itu membutuhkan persiapan yang panjang dan teliti. Semua arai spiritual harus diukir terlebih dahulu. Belum lagi bahwa kesalahan sekecil apapun akan membuat semua usahanya sia-sia. Mu Chen, sebuah suara memanggil dari belakangnya. Mu Chen berhenti saat dia berbalik dan melihat kelompok Susuan bergegas ke arahnya. Saudari senior Susuan, ketika Mu Chen melihat mereka, dia langsung tersenyum menjawab, terima kasih banyak atas tindakan kamu sebelumnya. Petik 2. Meskipun Mu Chen tidak takut He Yao membalik, bantuan Susuan sebelumnya masih membuatnya merasa bersyukur atas tindakannya. Jadi, kamu tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang-orang, kamu pergi setelah kami membantu kamu. Su Linger mendengus. Mu Chen canggung tersenyum. Dia hanya tidak ingin tinggal di lokasi itu lagi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, dia dengan lembut batuk dan memperkenalkan Luoli. Haha, Luoli lama, kami pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Adik perempuan Luoli saat ini memegang peringkat 15 di ranking surgawi. Ketenarannya di Akademi Spiritual Northern Heavens bahkan lebih tinggi dari milik kamu. Susuan tersenyum ketika dia melihat Luoli dengan smear of shock berkedip di matanya. Saat itu, Chen Hou dan kelompoknya datang ke asosiasi Dewi Luo untuk menimbulkan masalah, tetapi dikalahkan oleh Luoli, menyebabkan peringkatnya di ranking surgawi naik ke peringkat 15. Namun, Luoli tidak punya perasaan untuk ini karena dia tidak begitu terikat pada peringkat di ranking surgawi. Semua ini terjadi karena yang lain mengetuk pintu mereka dan, karena itu, dia berkelahi. Luoli sedikit malu, saudari senior Susuan menyanjung aku. Petik 2. Persahabatan antara gadis-gadis itu tumbuh sangat cepat dan ketika berhadapan dengan Luoli dengan temperamen yang luar biasa, bahkan Li Qing yang sedingin es mengungkapkan senyuman dan mereka dengan cepat saling mengenal. Kamu harus berhati-hati dengan He Yao. Susuan memandang Mu Chen ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi kuburan kecil. He Yao selalu licik dan jika aku tidak merasakan kesalahan, dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Mu Chen tertegun, tapi tak lama setelah itu, dia memulihkan dirinya kembali ke keadaan sebelumnya saat dia mengangguk. Susuan tidak hanya merasakan itu, bahkan dia merasakan bahwa ada beberapa riak berbahaya yang datang dari He Yao. Orang itu agak berbahaya, namun, bahkan setelah dipaksa ke titik itu, dia masih menolak untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Mu Chen menyipitkan matanya. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang itu? Bulan depan akan menjadi perang berburu. Susuan dengan ringan tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa ia berencana untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada perang berburu. Mu Chen terkejut. Tak lama setelah itu, kilatan cahaya melewati matanya dan dia melanjutkan, dia berencana untuk melampaui kamu dalam perang berburu, kan? Aku mungkin bukan target sebenarnya, kata Susuan. Lalu targetnya adalah Li Xuantong. Mu Chen tertegun. Jadi ternyata He Yao mengejar Li Xuantong. Tidak heran dia menolak mengungkapkan kekuatannya kepadanya, apapun yang terjadi. Tampaknya Li Xuantong sudah membuat beberapa persiapan. Ambisi He Yao tinggi dan dia tidak puas berada di belakang seseorang. Perang berburu adalah pertemuan terhormat dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jika dia berhasil melampaui Li Xuantong, maka ketenarannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan melampaui yang terakhir dan dia akan mengejar Shen Changsheng. Kata Susuan. Ekspresi Mu Chen agak serius. Dia bertarung dengan Li Xuantong sebelumnya dan secara alami tahu seberapa kuat orang itu. Jika He Yao memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Li Xuantong, maka ia secara alami memiliki kartu truf yang kuat yang tidak bisa diremehkan. Dan, sekarang, situasi antara dia dan He Yao seperti es dan api. Begitu perang berburu dibuka, dia pasti akan terdaftar dalam daftar mangsa He Yao dan, pada saat itu, yang terakhir jelas tidak akan menyembunyikan dirinya. Dalam perang berburu, semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dan jika Susuan membantu mereka pada saat itu, dia akan diejek dan diejek sebagai gantinya. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia memikirkan tatapan gelap He Yao. Tidak lama kemudian, dia tersenyum, saudari senior Susuan, aku tahu. Petik 2. Karena dia sudah melakukan hal-hal itu,
dia pasti tidak akan menyesali tindakannya. Tidak peduli berapa banyak He Yao telah menyembunyikan kemampuannya, jika yang terakhir berpikir bahwa ia dapat dengan mudah ditekan, itu pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Su Xuan dengan ringan mengangguk. Mengenai hal ini, pengingat sudah cukup. Meskipun He Yao benar-benar kuat, pemuda ini yang berdiri di depannya bukan orang normal juga. Adapun hasil di antara mereka, itu hanya akan diketahui setelah mereka bentrok. Sekelompok orang berbicara sejenak sebelum kelompok Su Xuan pergi. Mu Chen melihat sosok punggung mereka dan jatuh jauh ke dalam pikirannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam perang berburu? Luo Li memandang Mu Chen saat dia bertanya. Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang berburu, aku secara alami harus berpartisipasi di dalamnya. Mu Chen tersenyum. Pemberdayaan cahaya rohani jelas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika dia menyerah, maka kerugiannya akan terlalu besar. Lalu, He Yao, Luo Li sedikit ragu-ragu. Jika dia berpartisipasi dalam perang berburu, maka tidak akan ada banyak peraturan dan regulasi. Selain tidak bisa membunuh, bahkan jika mereka melukai pihak lain, tidak akan ada hukuman sedikit pun. Skema He Yao sangat dalam dan, jelas, dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Menghadapi lawan seperti ini, seseorang harus menjaga kewaspadaan dan penjagaan mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan dia akan terluka parah oleh setan yang bersembunyi di kegelapan. Yakinlah, meskipun He Yao telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, aku juga bukan orang yang mudah diajak bicara. Mu Chen tersenyum, selanjutnya, bukankah kita punya waktu sebulan? Dalam 1 bulan ini, aku bermaksud memasuki wilayah petir untuk mengolah dan membuat persiapan untuk perang berburu. Petik 2. Meskipun dia berhasil mendapatkan mutiara spiritual naga putih, dia belum dapat sepenuhnya memahami maksud mendalamnya. Dan karena dia punya waktu sekarang, yang terbaik adalah dia mempelajarinya sedikit. Siapa tahu, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pasti akan ada banyak kuda hitam dalam perang berburu ini dan dengan menambahkan lawan kuat seperti He Yao, jika dia kendur sedikit pun, dia mungkin terlempar jauh. Dan jelas, situasi ini bukan sesuatu yang dia mau lihat. Lalu, aku akan menemanimu. Luo Li tersenyum ringan. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Ini seperti suami memegang pedang, menghadapi semua musuh, saat istri memainkan sitar, dan mengikuti gelombang. Petik 2. Noda kemerahan muncul di wajah Luo Li saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Mu Chen tertawa besar dan dengan cepat mengejar anggota asosiasi Dewi Luo. Tanda pisah. Ketika kelompok Mu Chen pergi, markas gerbang iblis berada di reruntuhan. He Yao, bagaimanapun, dengan serius melihat ke markas yang tersisa di reruntuhan. Bos, di belakangnya, wajah Chen Hou dan yang lainnya jelek. Dipukuli oleh Mu Chen hari ini adalah kehilangan besar wajah bagi mereka, gerbang iblis. Bos, jika kamu mengambil tindakan, apakah bocah nakal itu bertindak begitu sombong? Kata Chen Hou dengan suara rendah. Bagaimanapun, dia adalah anggota inti dari gerbang iblis, jadi, tentu saja, dia tahu beberapa rahasia He Yao. He Yao dengan acuh tak acuh meliriknya, lalu dengan dingin berkata, lawanku adalah Li Xuantong. Mahasiswa baru masih belum cukup layak bagi aku untuk mengungkapkan kekuatan aku. Petik 2. Tapi, kamu hanya akan membiarkan bocah itu pergi. Chen Hou dengan enggan berkata, bang, Ketika dia selesai berbicara, noda kekejaman melintas di mata He Yao saat dia mengusir telapak tangan. Gulungan energi spiritual berubah menjadi kekuatan besar karena langsung menyapu markas yang hancur. Semua batu besar itu berubah menjadi debu. Adegan ini membuat anggota gerbang iblis terdiam karena takut. Yakinlah, dalam perang berburu, aku akan membuat anak nakal itu berlutut dan memohon pengampunan atas hal-hal yang telah dia lakukan hari ini. Seorang mahasiswa baru kecil benar-benar berpikir bahwa dia bisa berdiri di atas kepala aku, He Yao. Dasar idiot. Petik 2. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya hidup sebulan lagi. Petik 2. Dia dengan acuh menyapu lengan bajunya ketika dia berbalik dan pergi. Suara dinginnya, bagaimanapun, berputar di sekitar telinga Chen Hou dan yang lainnya dengan niat membunuh yang dingin. Memasuki wilayah petir sekali lagi. Knight menelan Akademi Spiritual Surga Utara sebagai Mu Chen diam-diam duduk di tempat tidurnya.
Di tangannya, cahaya putih mengalir di dalam mutiara yang halus. Ada juga suara naga yang meraung, itu raungan naga yang dalam bahkan menyebabkan udara bergetar. Mu Chen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya saat keraguan melintas di matanya. Di dalam mutiara spiritual naga putih, ada jumlah energi spiritual yang tak terbatas. Dia bisa menggunakan sebagian kecil energi spiritual di dalamnya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu seharusnya tidak sepenuhnya Pearl White Spiritual Pearl. Namun, setiap kali ia mencoba memasuki mutiara spiritual naga putih, ia ditolak. Kekuatan di dalamnya menolak masuknya. Penolakan itu tampak lemah, tapi itu sangat menakutkan sampai-sampai Mu Chen tidak berani memaksa masuk. Kalau tidak, penolakan itu akan membuatnya menderita. Sepertinya ada segel yang terpasang di dalam mutiara spiritual naga putih. Mu Chen mengencangkan alisnya saat dia bergumam. Kamu tidak salah menebak. Niat 9 Netherbird tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Kamu tahu apa yang salah? Mu Chen sedikit senang saat dia segera bertanya dalam hatinya. Mutiara spiritual naga putih ini harus menjadi objek warisan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Kecuali ada segel di dalamnya dan, dengan kemampuan kamu saat ini, tidak mungkin bagi kamu untuk memecahkannya. Kata 9 Netherbird, apakah kamu dapat memecahkannya? Mu Chen segera bertanya. Sampai sekarang, aku khawatir itu akan sedikit sulit. 9 Netherbird berkata, terdengar sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mu Chen agak terperangah. Jika dia tidak bisa memecahkan segel, bukankah itu berarti dia hanya bisa menatapnya? Untuk memecahkan segel semacam ini, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu kita. Kata 9 Netherbird dengan sungguh-sungguh. Kekuatan eksternal, apa artinya itu? Mu Chen sedikit heran. Di mana dia bisa meminjam kekuatan eksternal yang begitu kuat? Tempat yang ingin kamu kunjungi besok. Petik 2. Sebuah pemikiran melintas di hati Mu Chen. Kamu berbicara tentang wilayah petir. Matanya berbinar. Di dalam wilayah petir, ada kekuatan eksternal yang kuat dan menakutkan. Jika dia bisa meminjamnya, mungkin dia bisa menembus segel mutiara spiritual naga putih ini. Ya, petik 2. Mu Chen ringan mengangguk saat dia erat memegang pel spiritual naga putih. Bintik-bintik api melintas di matanya. Dia berharap bisa memasuki wilayah petir sekarang dan meminjam kekuatannya untuk mematahkan segel pada mutiara spiritual naga putih. Oke, besok aku akan menuju wilayah petir. Mendengar kata-kata Mu Chen, niat 9 Netherbird juga tampak bersemangat. Kali ini, aku ingin memperbaiki jumlah yang cukup dari Divine Lightning Bats. Kita masih kekurangan lebih dari 2 juta poin nilai spiritual sebelum kita dapat membeli esens darah naga Laut Utara, kan? Petik 2. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Dalam misi peringkat langit ini, ia memperoleh total 4.500.000 poin nilai spiritual, dengan hanya 2.500.000 poin nilai spiritual yang tersisa sebelum ia mencapai 7 juta poin nilai spiritual, harga untuk esensi darah naga Laut Utara. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, setidaknya mereka selangkah lebih dekat. Tangan Mu Chen dengan lembut membelai White Spiritual Pearl White saat harapan membangkitkan dalam hatinya. Jika 9 Netherbird memperoleh esensi darah naga Laut Utara, maka itu akan dapat sepenuhnya pulih dan melampaui belenggu dari binatang spiritual, dan menjadi binatang ilahi yang asli, kan? Pada saat itu, seberapa kuat jadinya? Itu adalah sesuatu yang Mu Chen tidak sabar untuk melihatnya. Keesokan harinya, Mu Chen segera menuju keluar, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Li, pagi-pagi dan segera menuju ke arah wilayah petir. Di luar ruang memutar wilayah petir, ada banyak siswa yang bergegas masuk. Di antara mereka, Mu Chen merasakan beberapa dengan riak energi spiritual yang kuat. Di tempat itu, dia mendecakkan bibirnya ke dalam. Sepertinya banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk persiapan perang berburu bulan depan. Di luar ruang bengkok, ada platform batu apung besar dengan jumlah orang yang menakutkan datang dari beberapa arah yang berbeda. Setelah itu, dari platform batu ini, mereka akan memasuki wilayah petir. Mu Chen mendarat di platform dan menyapu matanya. Setelah itu, tatapannya berhenti di ujung peron, ada sebuah tablet perak besar. Tampak seperti kilat berkedip di tablet besar. Di sekitar platform besar, itu dipenuhi dengan banyak orang. Namun, mereka semua menunjuk ke arah tablet perak besar. Kadang-kadang,
Akan ada nama-nama yang berkedip-kedip di atas, dan, dari penampilannya, itu jelas tidak sederhana. Apa itu? Mu Chen agak heran karena dia tidak melihat tablet perak semacam itu sebelumnya. Ini adalah tablet wilayah petir, digunakan untuk mencatat prestasi para siswa berprestasi yang masuk ke wilayah petir. Seseorang yang tampaknya kakak kelas tersenyum ketika dia berkata. Mu Chen melihat ke atas dan menyapu matanya, menyerap informasi pada tablet perak dengan matanya. Di atasnya, ia melihat beberapa nama yang dikenalnya. Shen Changsheng, level tertinggi wilayah petir, level ke-9. Li Xuantong, level tertinggi wilayah petir, level ke-8. Su Xuan, level tertinggi petir, level ke-7. He Yao, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Li Peng, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Nama-nama kilat yang penuh sesak berkedip-kedip. Setiap nama mewakili pencapaian yang kuat. Di dalam wilayah petir, ada total 10 level. Semakin jauh kamu pergi, semakin menakutkan kekuatan petir. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan tidak berani untuk bertahan lama. Tablet wilayah petir juga merupakan aspek untuk melihat berapa banyak siswa yang menyembunyikan kekuatan mereka di Akademi Spiritual Northern Heavens. Pada tablet perak, selain dari Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang mampu menarik sedikit jarak antara yang lain, 10 berikutnya dikemas rapat di belakang Su Xuan, serta He Yao. Ada beberapa yang namanya belum pernah muncul di ranking surgawi sebelumnya. Jelas, kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Seperti yang diharapkan dari Shen Changsheng. Petik 2. Mu Chen menghela nafas. Sebelumnya, dia hanya bisa mencapai tingkat ke-4, tetapi Shen Changsheng sudah mencapai tingkat ke-9. Jika dia mengambil langkah maju, dia mungkin bisa mencapai level terakhir dari wilayah petir. Kekuatan ini, memang, sesuatu yang membuat orang lain terpana. Li Xuantong juga tidak lemah. Dia telah mencapai lantai 8, yang membuatnya tepat di belakang Shen Changsheng. Tidak heran orang itu adalah sosok hebat yang bisa menantang Shen Changsheng. Kali ini, aku akan melihat seberapa tinggi aku bisa naik. Mata Mu Chen melotot dengan keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Terakhir kali dia mengunjungi wilayah petir, dia hanya pada kekuatan Spirit Realm. Tapi sekarang, kultivasinya berada di Heavenly Fusion Stage dan metode yang dia miliki juga jauh lebih kuat. Mu Chen melirik tablet wilayah petir dan tidak lagi berhenti saat ia dibebankan ke ruang bengkok. Petir berkedip dan dia muncul di dalam wilayah petir saat pencahayaan mendatangkan malapetaka. Di dalam wilayah petir, langit gelap dengan petir yang jatuh dari segala arah. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang ini, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini bukan pertama kalinya Mu Chen mengunjungi wilayah petir. Karena itu, dia cukup akrab dengan tempat ini. Tingkat pertama dari wilayah petir terlalu lemah dan tidak cocok untuknya. Karena itu, dia tidak membuat keraguan sedikitpun ketika dia mempercepat dan menuju lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen saat ini jelas jauh lebih kuat dari kunjungan pertamanya. Karena itu, ia sudah masuk ke tingkat ke-4 jauh sebelum 10 menit. Namun, dia hanya berhenti sedikit di tingkat ke-4 dan merasa bahwa kekuatan petir tidak cocok untuknya. Karena itu, ia membuat keputusan tegas, menyerah, dan menuju ke tingkat ke-5. Di wilayah petir, penanaman Heavenly Fusion Stage diminta untuk memasuki lantai 4. Adapun tingkat ke-5, itu adalah peningkatan besar dan persyaratan minimum akan menjadi tahap akhir tahap Heavenly Fusion atau bahkan kekuatan tahap transformasi kuasi surgawi. Tingkat lebih lanjut membutuhkan persyaratan yang lebih ketat dalam budidaya. Tentu saja, level ini bukan satu-satunya standar penilaian. Mereka yang memiliki kemampuan kuat juga bisa melewatinya. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, pengisian ke lantai 5 tidak terlalu sulit. Ketika dia memasuki lantai 5, dia hanya membuat sedikit jeda dan menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan petir tidak cukup untuk mematahkan segel mutiara spiritual naga putih. Dia, sekali lagi, terus maju. Dalam selusin pendek, atau lebih, beberapa menit, dia sudah mencapai layar pelindung lantai 6. Namun, semua yang dia lakukan adalah membuang pukulan dan energi spiritual yang keras langsung memecahkan layar pelindung. Sosoknya melintas dan melewati celah yang mengarah ke tingkat ke-6 wilayah petir. Gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki tingkat ke-6 wilayah petir, raungan gemuruh yang mengkhawatirkan langsung bergema di telinganya, seolah-olah itu bahkan membuat darah di dalam tubuhnya mulai mendidih.
Dia mengangkat kepalanya. Ini adalah tingkat ke-6 wilayah petir, yang bahkan lebih gelap. Awan petir di langit begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat. Mereka kilat seperti ular sanca menembus langit dan bumi. Adegan ini tampak seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mu Chen merasakan energi spiritual yang kejam di langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, masih belum cukup. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya menuju kedalaman wilayah petir. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi tingkat ke-7 wilayah petir. Di sana, bahkan tahap transformasi surgawi tahap awal tidak bisa menahan dampak petir. Itu membutuhkan kekuatan tahap tengah transformasi surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, sosoknya terbang keluar. Dia ingin memecahkan segel mutiara spiritual naga putih sesegera mungkin dan dia hanya bisa mengandalkan petir yang kuat dari wilayah petir. Karena itu, ia harus melakukan yang terbaik dan melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan tahap transformasi surgawi tahap tengah sangat kuat, itu tidak mudah untuk menghalangi Mu Chen. Tangan Mu Chen mengepal erat saat murid hitamnya mencerminkan dunia kilat. Itu terutama ganas. Mu Chen dengan cepat terbang melewati lantai 6 wilayah petir. Setelah waktu yang lama, kecepatannya mulai melambat ketika ruang bengkok muncul di depannya. Layar petir menembus langit dan bumi dan menghalangi dia. Di luar layar kilat, ada banyak platform batu dengan beberapa angka. Semua orang yang telah mencapai tempat ini bukanlah sosok tanpa nama. Bahkan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka juga memiliki beberapa ketenaran. Mereka berlatih dengan pahit di sini sehingga mereka bisa menembus layar dan masuk ke lantai 7 wilayah petir. Ketika Mu Chen tiba, dia menarik sedikit perhatian. Terutama ketika orang-orang ini merasakan kekuatan Mu Chen, mereka mengungkapkan wajah kaget. Dengan kekuatan stage fusion surgawi, Mu Chen benar-benar bisa mencapai lantai 6. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan semua orang. Dia mendekati layar kilat besar saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia harus mengisi melalui dari sini. Tingkat ke-7 wilayah petir. Gemuruh. Layar petir raksasa menembus langit dan bumi dengan busur petir besar melompat, memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan. Seolah-olah bahkan ruang itu dipelintir. Olehnya, sosok Mu Chen berhenti sekitar 1000 kaki di luar layar kilat saat matanya menatap tajam ke layar kilat. Inilah yang menghambat akses ke tingkat ke-7. Karena itu secara alami di luar kebiasaan. Bahkan jika beberapa ahli tahap transformasi surgawi tahap awal untuk mengerahkan kekuatan penuh mereka terhadap layar petir, akan sulit bagi mereka untuk membuat celah pada layar untuk melewatinya. Kekuatan tahap transformasi surgawi fase tengah. Tinju Mu Chen mengepal bersama saat dia menghirup udara dalam. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Apa yang orang itu lakukan? Pada platform batu di luar layar kilat, ada beberapa orang memperhatikan tindakan abnormal Mu Chen. Segera, mereka sedikit heran. Orang itu terlihat familiar. Bukan begitu. Petik 2. Selain beberapa orang yang ragu, ada juga beberapa yang berhasil mengenali Mu Chen. Lagi pula, dia bukan lagi mahasiswa baru tanpa nama seperti dia di masa lalu. Setelah faktanya 3 bergerak dengan Li Xuantong, ia terukir dalam memori banyak kakak kelas. Itu adalah siswa baru yang berhasil mengalahkan fakta 3 bergerak melawan Li Xuantong. Namanya seharusnya Mu Chen, kan? Petik 2. Jadi itu dia, tidak heran dia berani memasuki tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan kekuatan stage Heavenly Fusion. Petik 2. Tapi, dari kelihatannya, sepertinya dia mencoba untuk mengisi melalui tingkat ke-7 dari wilayah petir, kan? Seharusnya tidak mungkin, kan? Bahkan aku tidak bisa melewati layar itu. Ya, meskipun bocah itu berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong, kekuatan fisiknya masih agak terlalu lemah. Jika dia dengan ceroboh masuk ke tingkat ke-7, itu hanya mencari kematiannya sendiri. Petik 2. Di atas platform batu, ada ledakan bisikan. Beberapa tatapan dikumpulkan ke sosok pemuda yang duduk di udara. Mu Chen tidak terganggu oleh bisikan di sekitarnya. Dia memfokuskan pikirannya dan, setelah beberapa lama, semua 10 jarinya mulai membentuk segel dan dia dengan cepat membentuk segel spiritual. Segel spiritual meningkat dengan kecepatan cepat dan hanya dalam 2 menit, 100 segel spiritual mengelilingi Mu Chen. Segel spiritual itu bersiul saat mereka mengeluarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Mu Chen saat ini telah mencapai peringkat 4 Master Arai Spiritual dalam budidaya arai spiritual.
Yang terbaik, jumlah segel spiritual yang bisa dia buat sudah mencapai jumlah yang mengejutkan yaitu 100. Di atas platform batu, semua orang melihat 100 segel spiritual yang mengelilingi Mu Chen. Mata mereka bergetar. Mencapai 100 segel spiritual adalah ambang batas. Melewati ambang itu, seseorang akan dapat mencapai Master Arai Spiritual peringkat 4. Dan Mu Chen saat ini jelas telah mencapai langkah itu. Ranking 4 Spiritual Arai Masters sebanding dengan para ahli Heavenly Transformation Stage. Mereka kemudian mengerti mengapa Mu Chen bisa mencapai tingkat ke-6 wilayah petir hanya dengan budidaya stage Heavenly Fusion-nya. Saat mereka menangkap dengan terkejut, 100 segel spiritual yang mengelilingi Mu Chen bersiul. Setelah itu, mereka bergabung dengan langit dan bumi. Seketika, energi spiritual antara langit dan bumi mengeluarkan riak kekerasan. Sinar cahaya energi spiritual berkilau saat mereka berjalin, membentuk diagram spiritual arai yang besar dan rumit. Sinar cahaya energi spiritual membuat sketsa sambil melepaskan riak energi spiritual yang sangat keras. Di langit, sinar cahaya secara bertahap berkumpul dan semua orang bisa melihat arai spiritual seperti lotus yang rumit perlahan terbentuk. Onom, seolah-olah arai spiritual besar sedang dibuat dari energi spiritual cahaya hitam yang memancarkan suara beresonansi dan bergetar. Lampu berfluktuasi di sepanjang riak energi yang kuat. Arai spiritual ini, tentu saja, arai spiritual iblis lotus penjagal. Di masa lalu, ketika Mu Chen mengatur arai spiritual ini, dia membutuhkan sejumlah besar energi. Tetapi seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia jelas tidak lagi membutuhkan kebutuhan untuk menghabiskan energi sebanyak yang dia lakukan di masa lalu. Mata Mu Chen perlahan terbuka dan di dalam pupil hitamnya, cahaya berkedip. Tak lama setelah itu, tanda-tanda tangannya berubah saat suara samar bergema di seluruh tempat ini dengan petir yang menderu. Membantai arai spiritual iblis lotus. Petik 2. Ledakan. Arai spiritual besar perlahan memutar ke titik bawah bahkan lotus cahaya hitam juga miring ke satu sisi. Kelopak hitam berangsur-angsur mekar ketika cahaya tak terbatas berkumpul di jantung lotus. Sinar cahaya yang sangat keras keluar dari jantung lotus dan, tak lama setelah itu, menembus langit. Di bawah semua tatapan kagum, itu sangat berbenturan dengan layar petir. Layar kilat beriak keras saat riak energi berfluktuasi tanpa henti. Dimanapun cahaya hitam menyapu, ada jejak layar petir menjadi bengkok. Mata Mu Chen tenang saat dia memutar salah satu jarinya. Teratai hitam besar mulai berputar, bersama dengan cahaya hitam. Itu seperti bor yang mengebor ke layar petir. Berderit-berderit, busur petir berkedip keras saat tanda hitam kecil muncul di layar petir padat. Setelah itu, tanda itu perlahan-lahan terbuka. Meskipun lubang itu kecil, itu cukup bagi seseorang untuk melewatinya. Dia benar-benar memecahkannya. Seseorang berteriak dengan suara kaget dan kagum. Di langit, sosok Mu Chen tiba-tiba berdiri. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya ketika ia berubah menjadi aliran cahaya dan dibebankan ke celah dengan kecepatan kilat. Sebagai Mu Chen dibebankan ke layar petir, arai spiritual raksasa lambat mulai bubar, sedikit demi sedikit. Layar cepat pulih kembali normal, meninggalkan banyak tatapan kagum dan mengagumi dari luar. Mu Chen menerobos celah dan kegelapan di depannya hanya berlangsung sesaat sebelum menyala. Tak lama kemudian, dia membuka matanya dan sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Itu adalah dunia yang gelap dengan awan petir di langit tampak seolah-olah mereka akan jatuh ke tanah. Ini menyebabkan langit tampak sangat rendah dan tekanannya sangat berat untuk ditanggung. Gemuruh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tingkat ke-7 wilayah petir benar-benar gerimis karena hujan. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan hujan turun ke tubuhnya. Segera, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia mengepalkan tangannya, menangkap tetesan air hujan yang indah itu dan menemukan bahwa tetesan hujan itu terbentuk oleh kilat. Ketika mereka jatuh ke tubuh seseorang, itu akan membawa rasa sakit menusuk dalam jumlah kecil dengan sensasi mati rasa. Energi petir dari tingkat ke-7 sebenarnya kuat sejauh ini. Asmear keheranan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran persyaratan untuk memasuki level ke-7 begitu tinggi. Kalau tidak, akan sulit untuk bertahan saat berlatih di sini. Energi petir di tingkat ke-7 agak kuat, itu sudah cukup untuk mematahkan segel. Petik 2. Mu Chen sedikit merenung, sebelum tubuhnya terbang keluar. Puluhan menit kemudian, sosoknya mulai melambat. Di depannya, ada gunung yang megah.
Tidak ada tanaman di permukaan gunung, itu kosong dengan sedikit daya hidup. Di puncak gunung, ada platform petir yang tampak seperti logam. Sosok Mu Chen mendarat di platform pencahayaan dan duduk. Jauh di atasnya, awan cahaya tampak seperti tinta hitam, karena daya tarik energi pencahayaan yang melayang dengan tenang di langit. Di awan, tidak ada baut kilat yang menakjubkan berkedip-kedip. Namun, ada beberapa kilat yang berhasil keluar saat awan hitam bergerak, memancarkan sejumlah riak yang menakutkan. Level ke-7 dari energi petir jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat ke-6. Ketika Mu Chen melihat awan pencahayaan, di mana energi petir yang menakutkan berkumpul, dia tidak khawatir, sebaliknya, dia senang. Semakin kuat energi petir, semakin efektif melawan segel pada mutiara spiritual naga putih. Mu Chen menatap platform petir yang dingin dan sedikit menahan napas. Tak lama setelah itu, ia menghirup dan memasukkan energi spiritual ke dalam dirinya ke dalam platform pemikat petir. Onom-onom, saat ia menuangkan energi spiritualnya ke platform pemikat petir hitam awalnya mulai memancarkan beberapa cahaya. Ketika platform petir diaktifkan oleh Mu Chen, awan petir seperti tinta mulai bergoyang. Awan penerangan memanjang, sedikit demi sedikit, seperti binatang petir kuno yang akan muncul. Wajah Mu Chen muram karena dia jelas merasakan bahwa ada sejumlah riak energi yang menakutkan yang dikumpulkan antara langit dan bumi ini. Gemuruh. Raungan gemuruh yang dalam bergema di langit. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap awan kilat. Tepat ketika dia akan menyambut dampak petir, dia tiba-tiba melihat hujan jatuh ke arahnya dari awan hitam. Tetesan hujan itu tampak seperti perak yang cemerlang dan di dalam tetesan itu, ada energi petir keras yang terkandung. Setiap setetes jauh lebih mengerikan daripada kilat di tingkat ke-4. Itu adalah hujan kilat. Retak. Hujan jatuh di bawah tatapan kaget Mu Chen dan jatuh ke permukaan tubuhnya. Bang! Bang! Sosok Mu Chen merasa seolah-olah dia telah menderita dampak dari beberapa kilat. Setiap tetes hujan meledak saat mereka jatuh ke tubuhnya. Energi menakutkan di dalamnya menyebabkan tanda merah muncul di permukaan tubuhnya. Rasa sakit hebat itu langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Mu Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hujan yang terlihat begitu lembut akan sangat menakutkan. Hujan petir terus meledak dan berjalan di sepanjang permukaan tubuh Mu Chen dan masuk ke pori-porinya. Suara berderak samar terdengar. Itu adalah energi petir yang bergerak melalui daging dan meridiannya. Rasa sakit yang hebat, bersama dengan mati rasa pingsan, menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen. Selain rasa sakit yang hebat, ada sensasi konten yang tidak normal. Mu Chen tersenyum saat melihat hujan yang turun. Tangannya mengepal ketika cahaya putih berkedip. White Spiritual Pearl muncul di genggamannya, memancarkan raungan naga yang dalam. Mu Chen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya dan, tak lama setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya. White Spiritual Pearl melayang di atas kepalanya saat cahaya putih samar berdesir, membentuk penghalang cahaya dan memblokir semua tetesan hujan. Ketika hujan petir jatuh di penghalang cahaya yang dibentuk oleh White Dragon Spiritual Pearl, itu langsung menyebabkan riak. Kedua tangan Mu Chen menempel pada platform memikat pencahayaan dingin saat ia menuangkan energi spiritual ke dalamnya, mendorong efek dari platform memikat petir ke batas terbesarnya. Ledakan. Platform memikat petir meledak dengan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti tubuh Mu Chen di dalamnya. Daya tarik yang kuat meledak. Gemuruh. Sebagai platform memikat petir didorong ke batas oleh Mu Chen, itu langsung menyebabkan raungan petir yang mendalam bergema di antara langit dan bumi ini. Beberapa awan hitam pekat yang jauh juga mulai tertarik ke lokasi ini. Seluruh langit dan bumi langsung menjadi gelap. Hanya mutiara spiritual naga putih yang ada di atas kepala Mu Chen masih memancarkan cahaya dan berdiri menjulang tanpa gerakan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan bergumam, sambil melihat awan-awan seperti tinta itu. Selanjutnya, beri aku yang tanpa ampun, ledakan. Saat Mu Chen bergumam, awan-awan seperti tinta di langit langsung menyusut dan di saat berikutnya, itu adalah hujan deras.